Hold me closer, hold me fast. This magic spell you cast. This is Levion Cruiser. Kenapa ya bosan banget? Ngedrakor aja lah. Let's go. Kok bisa ya masih muda kena diabetes? Mana aku juga muda lagi. Aduh. Sebuah data kesehatan yang meneliti dari 43.960 wanita menunjukkan bahwa perempuan yang meminum 2 gelas atau lebih minuman manis sehari memiliki resiko 25-30% lebih tinggi terkena diabetes. Terus ini berapa gelas dong? Diabetes sebagian besar disebabkan karena sering mengonsumsi makanan dan minuman manis. Lah padahal masa cuma makan begituan doang bisa kena diabetes sih? Kasus diabetes bukan hal yang bisa disepelein. Kasusnya sudah mencapai 463 juta di Indonesia. Sekarang, kamu masih mau makan dan minum manis lagi? Kamu gak takut? Semua pilihan ada di tangan kamu. Gak mau kena diabetes. Aku harus cari tahu nih penyakit. Tapi caranya di mana? Di YouTube aja deh. Di YouTube-nya Dokal, dokter yang sangat terpercaya. Oke, hari ini Dokal senang banget karena akan ngebahas ibu dari segala penyakit. Kalau ada yang tahu tolong scream. Dokal akan bahas diabetes mellitus. Diabetes itu apa ya? Terus kenapa diabetes selalu identik dengan makanan manis? Gimana cara kita tahu kalau kita tuh kena diabetes? Diabetes bisa disembuhin apa enggak? Caranya gimana? Dokter akan pakai kacamata dulu biar kelihatan kayak dokter beneran ya. Oke, nice. Nah, kita akan membahas mulai dari apa sih itu diabetes. Jadi diabetes adalah gangguan metabolisme tubuh di mana kadar gula dalam darah itu meningkat melebihi batas normal dan terjadi secara kronis. Diabetes mellitus ini dibagi menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Di mana diabetes mellitus tipe 1 ini terjadi akibat tidak diproduksinya insulin yang cukup di dalam tubuh. Nah, kalau yang tipe 2 ini terjadi akibat adanya gangguan kerja pada insulin sehingga bisa menimbulkan kerusakan pada sel pankreas. Terus kalian juga harus tahu nih kalau sebuah studi baru yang diterbitkan dalam Journal American Diabetes Association Diabetes Care, jumlah remaja dengan diabetes tipe 2 bisa meningkat hampir 700% pada tahun 2060. Kalau udah dikasih data gini sih responnya kalau nggak takut banget. Terus kenapa kok anak muda bisa kena diabetes gitu? Jawabannya itu sebenarnya simpel, karena gaya hidup, pola makan itu berpengaruh besar gitu buat anak muda. Dari kalian semua yang nonton video dokter ini pasti udah kenal yang namanya boba, brown sugar, lain sebagainya. Kita ambil contoh satu minuman aja nih, misalnya kamu beli milk tea dikasih boba, kita anggap aja segini atau kurang lebih 475 ml. Si boba ini terbuat dari tepung tapioka yang habis itu dikasih brown sugar atau gula. Nah, di dalam si 475 ml milk tea yang ada bobanya ini itu gulanya ya setara dengan 15 sampai 18 sendok gula.
Dimana sebetulnya untuk orang dewasa itu dalam sehari boleh mengonsumsi 10 sendok gula aja, dan untuk anak-anak muda remaja itu hanya boleh mengonsumsi sekitar 5 sendok teh. Waduh dok, berarti banyak banget tuh gula yang masuk ke dalam tubuhku ini sekali minum. Ya iya jelas gitu, makanya kenapa kalau kamu minum boba itu setara dengan kamu sekali terus kenapa sih dok? Kok si manis-manis ini tuh berkaitan erat dengan dia? Sebetulnya tubuh kita itu juga membutuhkan gula sebagai sumber energi. Nah, kalau gula mau dijadiin sumber energi, secara otomatis dia harus masuk ke dalam sel. Nah, kalau gula mau masuk ke dalam sel ini tuh ada penjaganya gitu. Sebetulnya dia harus melewati pintu. Pintunya ini namanya insulin. Nah, jadi kalau ada gula yang masuk, dia harus melewati insulin dulu nih biar bisa masuk ke dalam sel. Nah, tapi kalau misalnya terlalu banyak gula yang kita konsumsi, otomatis kan insulin ini harus memaksa biar kerjanya lebih banyak gitu ya. Lama-lama dia akan bosan, akan capek. Lebih kayak, kok lo lagi, kok gula lagi gitu. Lama-lama sistemnya akan terganggu. Dan kalau si insulin ini terganggu, maka gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Dan akhirnya dia berkeliaran di sekitar pembuluh darah. Lokal. Terus gimana biar kita bisa tahu kita kena diabetes? Pasti yang pertama kamu harus rutin cek gula darah kamu ya. Jadi kalau misalnya kadar gula darah normal itu sekitar 100 mg per desiliter ya. Kalau udah pre-diabetes itu biasanya 100 sampai 125 mg per desiliter. Kalau kamu sudah diabetes ya berarti di atas 125 mg per desiliter. Tapi ada gejala lain, misalnya kamu jadi lebih mudah lapar ya, banyak makan, terus kamu sering haus, sering buang air kecil di malam hari, itu juga bisa jadi salah satu tanda bahwa kamu terkena diabetes. Terus gimana cara mencegah diabetes? Caranya tuh mudah, tapi dokter yakin gak semua orang bisa konsisten ngelakuin ini. Gimana dok caranya? Sesimpel kamu rajin olahraga, terus kamu menjaga berat badan ideal ya, kamu menjaga pola makan, kurangin kalau bisa jangan minum makan makanan manis gitu. Terus mengecek kadar gula darah dalam tubuh secara berkala ya, pakai alat tadi. Kalau bisa nggak usah merokok ya. Jadi sebenarnya caranya simple dan hampir sama dengan cara mencegah diri kita dari penyakit-penyakit lain gitu, tapi masalahnya cuma satu, konsistennya yang susah. Oke, no sugar foods and drinks from now. Aku harus menjaga pola hidup supaya lebih sehat. Konsisten sama diri kamu sendiri, kamu masih muda, kamu gak boleh kena diabetes.